Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Ya, makin sulit dimengerti ya ketika ada sosok seperti Pak Ahok yang ingin terlibat dalam pemberantasan korupsi, tetapi malah dimusuhi salah satunya oleh Hotman Paris. Ya, entah apa hubungannya dengan Pertamina ya teman-teman, sampai Hotman Paris yang merasa panas dan harus menyerang Ahok. Ya, padahal Pak Ahok ingin terlibat ya teman-teman, ingin ambil bagian karena merasa bertanggung jawab ya teman-teman, atas korupsi di Pertamina. Ini bentuk kepedulian, tapi bukannya akomodir segala bukti yang dimiliki, malah diserang gitu oleh Hotman Paris ya teman-teman. Harusnya kan didukung ya teman-teman ya sebagai orang yang ngerti hukum. Mas, ini sangat sulit dimengerti dan akan dibungkam oleh ya teman-teman netizen ibu yang sangat pintar dan cerdas di sini teman-teman. Nah, kita akan simak bareng-bareng videonya. Yuk kita lihat dulu berikut videonya. Dan saya ucapin terima kasih juga tentang sentilan kritik nggak karuan mengenai komisaris ya. Itu dari mulut Hotman Paris ditujukan untuk Pak Ahok. Masa nggak tahu? Usut demi usut ya. Ternyata Hotman Paris ini dekat sekali dengan Dirut Pertamina. Ya, makanya dia cuap-cuap khawatir orang-orang ini. Menurut saya begini Pak Hotman ya. Jangan Anda itu jadi agen penyelamat ya. Kalau saya pribadi menganggapnya, kayaknya Hotman Paris ini menjadi agen penyelamat mafia. Ya, maling teriak maling, bandit teriak maling. Ya kan? Ada apa kedekatan Anda? Ya sering bertemu juga dengan Dirut sebelumnya. Dirut Pertamina sebelumnya. Kemudian sebelum mundur dirinya yang namanya Ahok ya, Anda dipersiapkan dulu kan bertemu dengan itu sepertinya pendapat saya ya. Pendapat saya sepertinya Anda setelah ada kedekatan dengan Dirut Pertamina kemarin dipersiapkan untuk mencari seseorang kayaknya di kepemerintahan ini untuk menggantikan Ahok. Makanya Ahok sebelum ada tebaran suara yang akan menggantikan dia lebih memilih mengundurkan diri lebih dulu, karena ada orang dari Gerindra udah dipersiapkan untuk menggantikan Ahok sebagai komisaris dari Pertamina ya kan. Jadi komisaris Pertamina itu kan orang Gerindra saat ini kan ya kan, udah dipersiapkan. Makanya Ahok lebih dulu memilih mengundurkan diri karena udah kecium ya kan Bang Hotman kan. Bang Hotman sebelum ada pemberitaan itu ini kan dekat sekali kan sama Dirut Pertamina. Ya enggak? Ya kalau saya menganggapnya kayaknya Hotman Paris sekarang ini menjadi agen penyelamat para mafia kayaknya. Kalau saya pribadi ngomongnya begitu Pak Bang Hotman ya. Jadi kalau diusut-usut saya lihat ya ternyata ini bukan sembarangan kedekatan yang namanya Hotman Paris dengan Dirut Pertamina. Bukan sembarang ya Hotman ya. Ya begitu. Ada apa semua ini? Kemudian jauh-jauh sebelum pengunduran diri yang namanya Ahok ya, Hotman ya, ada dari Gerindra itu udah dipersiapkan untuk pengganti Ahok. Menjadi pertanyaan buat saya. Cuman belum ada waktu aja dulu kan bahas masalah itu kan. Nah cuman pengganti komisaris itu adalah dari Gerindra. Sebelum Ahok mengundurkan diri itu udah dirancang sedemikian rupa. Janganlah ya Hotman Paris bandit teriak maling ya. Kemudian Hotman Paris menggiring opini ini untuk mengalihkan orang fokusnya mencari tahu tentang kedekatan Dirut dengan siapa saja. Ya Hotman Paris ya. Tapi suatu saat akan terkuak loh kok Bang Hotman. Ya Bang Hotman tenang aja. Ya nggak usah cuap-cuap keterlaluan. Ya fokus aja untuk kesehatannya. Ya. Jadi Bang Hotman ya. Jadi kalau saya akan terus cari tahu Bang Hotman. Cari tahu tentang pernah ada pertemuan Hotman Paris dulu dengan Dirut utama. Dirutnya Pertamina. Dan saya akan cari tahu pula tentang orang Gerindra itu sebelum dipecat, sebelum pengunduran diri Ahok itu orang Gerindra yang akan menggantikan Ahok. Oke? Jadi mendingan Hotman Paris fokus ke kesehatannya aja, biar
perperangan antara mulut-mulut di media sosial ini untuk melawan Hotman Paris itu lebih rame menurut saya. Fokuskan dulu biar getol ya, untuk membela-bela para mafia itu, menjadi agen menurut saya, menjadi agen penyelamat. Oke, Hotman Paris ya. Jadi akan saya terus cari tahu, Bang, ya, siapa sih Hotman Paris ini? Ada hubungan apa Hotman Paris ini dengan Dirut Pertamina yang oplos Pertalite menjadi Pertamax itu? Oke Bang Hotman, mudah-mudahan cepat sehat, biar peperangan kita lebih seru, ya. Salam waras. Jadi biar orang-orang waras ini paham ya, Hotman Paris, apa yang dicetuskan oleh Hotman Paris itu nanti ke belakangnya kutunya akan ketemu, oke? Bye. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu? Halo, udah lama Ai nggak buat video. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya mau tanya sama temen-temen yang nanti akan menyimak video ini sebuah pertanyaan yang gampang aja. Kalau seseorang sudah mengetahui keborokan di satu tempat, kemudian dia seolah-olah nggak tahu, menyebutkan kalau kayak begini tuh sebetulnya bisa kayak begini, kayak begini, kayak begini. Padahal dia udah tahu hal itu tidak mungkin dilakukan di tempat tersebut. Itu namanya pembohongan publik atau pembodohan publik. Coba deh, Ai nanya ya. Oke, Ai lanjut nih videonya. Halo Bang Hotman. Saya rasa Anda salah satu pengacara yang namanya udah sangat terkenal banget ya, kaliber internasional ya kan. Saya lihat video Anda tadi pagi ngoceh-ngoceh, woi Ahok berisik loh, apalah seperti itu ya. Kamu itu kan komut, kamu seharusnya bisa kayak begini, kayak begini. Bang Hotman, kayak nggak tahu aja Bang. Ente tinggal di mana? Kayak nggak tahu aja negara kita kayak mana. Ya kan Bang? Anda menyamakan komut Bang, kalau di perusahaan yang lain ya, perusahaan swasta atau apapun itu, mungkin bisa Bang kayak begitu. Tapi kalau di negara kita, apalagi itu perusahaan negara Bang, ya kan, BUMN Bang, nggak bisa kayak begitu bos. Nah, nggak usah, sesimpel aja deh Bang ngejelasinnya ya. Urusan petrol dari zaman kapan sih? Dari zaman kapan kayak begitu? Zaman Tommy Soeharto sama Bambang. Jual minyak mentah kita ke luar negeri, mereka yang dapat komisi. Terus nanti diolah di luar negeri, dibeli lagi sama Indonesia, mereka lagi yang dapat komisi. Rakyat cuma kebagian apa ya? Kebagian ngantri bensin doang, kebagian ngantri minyak tanah doang. Bang, jelasin sama publik yang bener Bang. Jangan kayak gitu. Udah sekelas ente loh, masih aja bohongin orang. Bisa BTP bergerak kayak gitu? Nggak bisa juga. Kalau bosnya nggak, ini yang ada dia yang dipecat sama bosnya. Kan gitu. Bos yang paling tinggi kan tahu itu. Mau siapapun itu presidennya. Mohon maaf ya, setelah Soeharto berganti presiden bergulir-gulir, ada 2 orang loh yang menjabat selama 10 tahun. Ada SBY, jenderal. Apakah dia bisa benahin Pertamina? Enggak. Anaknya main enggak? Nah, lu cari tahu deh tuh. Jokowi 10 tahun menjabat, katanya gak gentar sama koruptor, bla 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 bla, pengen beresin ini itu. Dulu gue percaya sama dia karena alasan itu juga salah satunya. Pada kenyataannya, bisa gak diberesin? Gak bisa juga. Gak bisa bos, mau siapapun itu presidennya. Gak usah ngajarin apa nih, mau apa ya, mohon maaf ya. Nih, pembohongan publik, pembodohan publik, gue bingung nih. Apa yang sedang lo lakukan? Kok sekelas lo jadi kayak buzzer sih bang? Gue ngerti lah, keluarga penguasa ya salah satu klien besar lo. Tapi ya nggak gitu juga bang, nggak usah juga lo jadi ikutan jadi buzzer. Jelasin sama masyarakat yang bener. Kalau komut di perusahaan swasta, di perusahaan lain bisa kayak begitu. Kalau di perusahaan negara mana bisa kayak begitu? Lo bersuara kenceng-kenceng, lo yang dihabisin.
Ya, kita sudah menangkap poin daripada yang disampaikan oleh dua ya narsum yang kita saksikan ya teman-teman. Bagaimana baiknya mereka mengkritisi Hotman Paris ya. Ya mungkin penguasa adalah klien daripada Hotman Paris, tetapi tidak perlu bersikap reaktif kepada seorang warga negara yang ingin terlibat dalam pemberantasan korupsi sampai mengkritik begitu keras. Ya teman-teman, padahal diniatkan ingin terlibat dalam pemberantasan korupsi. Ini yang kita sayangkan ya teman-teman. Nanti ada orang juga ingin bersuara, malah dinyinyirin. Ini dunia sudah terbalik, dunia korupsi ini malah yang berniat membantu malah diserang. Kenapa tidak serang para koruptor itu, caci maki ya teman-teman kalau perlu ya. Yang koruptor itu bukan orang yang mau membantu pemberantasan korupsi. Ini dunia jungkir balik ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.